menjelaskan tentang kanker pada anak. Simak videonya. Apa itu kanker pada anak? Kanker pada anak merupakan sekelompok besar penyakit yang ditandai dengan timbulnya sel abnormal di dalam tubuh. Sel abnormal ini dapat tumbuh dan menyerang bagian tubuh manapun. Kanker dapat menyerang siapa saja termasuk pada anak-anak dan menyebabkan kerusakan dan kematian jika tidak ditangani. Kanker pada anak lebih sulit untuk diketahui karena anak pada umumnya belum bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan. Karena itu, penting sekali untuk mengenali gejala kanker pada anak, sehingga dapat dilakukan penanganan sedini mungkin dan harapan hidup menjadi lebih baik. Gejala kanker pada anak berbeda-beda tergantung dari jenis kanker yang diderita. Penyebab kanker pada anak dapat disebabkan oleh faktor genetik, paparan zat kimia, dan radiasi, dan lain-lain. Jenis kanker yang rentan menyerang pada anak 1. Leukemia 2. Retinoblastoma 3. Osteosarkoma Neuroblastoma 5. Lymphoma maligna 6. Karsinosofaring. Berikut beberapa dari jenis gejala yang diderita kanker pada anak. A. 1. Leukemia. Kanker darah yang terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak sel darah putih, leukosit. Leukemia merupakan kanker yang paling sering terjadi pada anak-anak. Gejala awal leukemia pada anak-anak diantaranya pucat, demam, pendarahan, lebam, perut bengkak, dan nyeri tulang. Yang kedua, retinoblastoma, kanker mata yang terjadi ketika sel-sel di retina mata tumbuh tidak terkendali dan membentuk tumor. Retinoblastoma merupakan kanker mata yang paling sering terjadi pada anak-anak, terutama pada bayi dan anak-anak di bawah 5 tahun. Gejala awal retinoblastoma pada anak-anak diantaranya mata kucing, mata juling, kemerahan, pembesaran bola mata, dan penglihatan buram. Yang ketiga, tumor Wilms atau nefroblastoma, jenis kanker ginjal langka yang menyerang anak-anak. Kondisi ini paling banyak terjadi pada anak usia di bawah 10 tahun, tepatnya pada anak usia 3-4 tahun, dan lebih sering terjadi pada anak perempuan. Gejala tumor Wilms atau nefroblastoma, yang pertama itu sembelit, yang kedua benjolan, yang ketiga hilang nafsu makan, yang keempat urin berdarah atau hematuria, yang kelima tubuh terasa sangat lelah dan lemas, yang keenam mual dan muntah, yang ketujuh demam, yang kedelapan sesak napas, yang kesembilan tekanan darah meningkat, yang keempat kanker limfoma maligna atau kelenjar getah bening, merupakan jenis kanker yang umumnya ditandai dengan pembesaran dan pembengkakan kelenjar getah bening yang cepat tanpa disertai rasa nyeri. Gejala kanker limfoma maligna, yang pertama terjadi pembengkakan kelenjar getah bening yang progresif di leher, ketiak, pangkal paha yang dialami tanpa rasa nyeri. Yang kedua, mengalami sesak napas akibat desakan tumor di rongga dada. Yang ketiga, obstruksi saluran pencernaan pada tumor yang berlokasi di abdominal. Yang keempat, demam, berkeringat pada malam hari, lemah, lesu, dan nafsu makan berkurang. Kelima, ada kanker karsinoma nasofaring, jenis tumor ganas pada daerah antara hidung dan tenggorokan, tepatnya di belakang tabir langit-langit dan terletak di bawah dasar tengkorak. Gejala dini kanker karsinoma nasofaring yang perlu diwaspadai adalah yang pertama ada ingus bercampur darah, pilek, air ludah kental, hidung tersumbat. Yang kedua mimisan, tuli sebelah, telinga berdengung, rasa penuh di dalam telinga. Yang ketiga mengalami kesulitan membuka mulut dan gangguan menelan. Yang keenam, osteosarkoma adalah kanker tulang yang dapat menyerang anak-anak dan gejala yang muncul dapat berupa nyeri pada tulang atau sendi, adanya benjolan pada lengan atau tungkai bawah terutama daerah sekitar bahu atau lutut, demam, cepat lelah, penurunan berat badan. Penting bagi para orang tua untuk peka dan menerapkan sikap waspada terhadap setiap gejala penyakit yang muncul bagi buah hati dengan mengetahui
Beberapa gejala kanker pada anak diharapkan bisa menjadi peringatan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan kesehatan pada buah hati. Komplikasi kanker pada anak dapat berupa efek samping, pengobatan kanker, dan komplikasi neurologis. Kanker pada anak dapat disembuhkan jika diketahui dan diobati secara dini. A. Model keperawatan pada kanker anak. 1. Health System, Sistem Informasi Kesehatan atau SIK. SIK adalah kerangka kerja yang mengelola dan menganalisa data kesehatan. SIK dapat mengelola data seperti rekam medis pasien, data kejadian penyakit, dan data kesehatan masyarakat. Tujuan SIK adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Sistem kesehatan untuk kanker anak meliputi 1. Pengobatan, 2. Perawatan primer, 3. Perawatan lanjutan, 4. Perawatan paliatif, 5. Perawatan berkelanjutan. 2. Self-management support. Dukungan pengelola mandiri atau self-management support meliputi memberikan perawatan yang empatik dan berpusat pada pasien, melibatkan seluruh tim perawatan dalam melancarkan, melaksanakan, dan menindaklanjuti kunjungan pasien, merencanakan kunjungan pasien yang berfokus pada pencegahan dan manajemen perawatan, bukan pada perawatan akut, melibatkan pasien dalam perawatan tujuan. Edukasi. A. Peran keluarga untuk merawat anak pasien kanker. 1. Memperhatikan cara berkomunikasi dengan anak. 2. Menampingi anak saat menjalani pengobatan kanker. 3. Tidak membatasi aktivitas anak. 4. Meminta bantuan dokter jika enggan menjalani pengobatan kanker. B. Tindakan perawat mandiri pada pasien kanker. 1. Rehabilitas. 2. Kontrol rutin. 3. Nutrisi. 4. Konsumsi obat teratur. 5. Aktivitas fisik baik pasif maupun aktif. C. Himbauan bagi orang tua. Peranan orang tua sangat penting sehingga kemungkinan diagnosa dan penanganan lebih cepat dilakukan dan tingkat kesembuhan lebih besar. 1. Cek kesehatan anak secara berkala. 2. Dorong anak agar rajin beraktivitas fisik. 3. Awasi makanan atau jajanan yang dikonsumsi anak atau menjaga pola hidup sehat. 4. Pastikan anak memiliki waktu istirahat yang cukup. 3. Critical Information. Sistem informasi klinis. Sistem informasi klinis merupakan tantangan yang meliputi data informasi, indikator, prosedur, teknologi, dan sumber daya manusia yang paling berkaitan dengan dikelola secara terpadu. Keempat, Decision Support System (DSS) atau sistem pendukung putusan adalah sistem komputer yang membantu pengambilan keputusan dalam situasi kompleks dan tidak pasti. DSS dapat membantu organisasi dan manajer dalam berbagai aspek pengambilan keputusan seperti perencanaan strategis, analisis risiko, dan alokasi sumber daya. Sistem pendukung pada kanker adalah dukungan yang diberikan kepada penderita kanker untuk membantu mereka tetap sehat secara fisik, mental, dan emosional. Sistem dukung yang baik dapat membantu pasien kanker untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ditimbulkan kanker, memiliki pandangan yang lebih positif, dan melaporkan kualitas hidup yang lebih baik. Beberapa bentuk sistem pendukung pada kanker antara lain: yang pertama, kelompok pendukung kanker; yang kedua, dukungan dari keluarga dan teman. Penderita kanker membutuhkan dukungan emosional dari keluarga dan teman di setiap tahap perjalanan mereka. Yang ketiga yaitu dukungan dari rekan sejawat. Selanjutnya yang kelima, delivery system. Sistem penyampaian informasi kepada pasien kanker dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama, mempersiapkan lokasi dan situasi yang tepat untuk berdiskusi. Yang kedua, melibatkan orang-orang terdekat pasien. Yang ketiga, menggali informasi dari pasien dan pelaku rawat. Yang keempat, memberikan informasi sesuai kebutuhan pasien. Yang kelima, mempersiapkan diri. Yang keenam, memvalidasi pemahaman pasien. Yang ketujuh, menyampaikan informasi secara
terstruktur. Baik, inilah video dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.